Hari ini, aku mau bawa kalian ke dalam dunia yang sering kali bikin penasaran, tapi jarang dibahas secara terbuka. Ya, kita akan ngobrol soal keunikan setiap wanita, khususnya tentang vagina, organ intim yang penuh misteri dan keajaiban. Judul episode kali ini adalah Rahasia Keunikan Wanita, 9 tipe vagina normal, dan daftar rasa misfi yang harus kamu tahu. Aku akan paparkan secara dramatis, detail banget, supaya kalian bisa bayangin dan pahami dengan mudah. Jadi, duduk santai ya sayang-sayangku. Siapa kalian? Ayo, mari kita mulai petualangan ini dengan hati yang terbuka. Jangan kemana-mana. Yuk kita bahas lebih detail. Bayangkan saja sayang, setiap wanita itu seperti bunga yang mekar di taman rahasia. Tidak ada dua bunga yang persis sama kan? Begitu juga dengan vagina. Setiap wanita punya bentuk, warna, dan aroma yang unik. Dan itu semua normal banget. Aku tegas bilang, jangan pernah khawatir kalau bentuk misfimu berbeda dari teman atau yang kamu lihat di media. Itu justru yang bikin kamu spesial. Bentuk vagina banyak variasinya dan semuanya termasuk normal, seperti anggota tubuh lain yang terkadang bentuknya asimetris satu sama lainnya. Wah, bener banget kan? Jadi hari ini, aku mau kasih tahu kalian 9 tipe vagina normal yang perlu diketahui, plus daftar rasa misfi yang bisa berbeda-beda. Aku akan jelasin satu persatu secara detail dengan contoh-contoh yang mudah dipahami, supaya kalian bisa relate langsung. Pertama-tama, mari kita mulai dari bentuknya dulu. Yang paling mencolok biasanya ada di bagian bibir vagina atau yang disebut labia. Ada dua bagian. Labia majora, itu bibir luar yang lebih tebal dan berbulu. Dan labia minora, bibir dalam yang lebih tipis dan sensitif. Bayangin aja sayang, labia ini seperti pintu gerbang ke istana rahasia tubuh wanita. Dan variasinya, wow, dramatis banget. Aku tegas katakan, tidak ada yang salah dengan bentuk apapun selama sehat dan tidak ada gejala aneh. Tipe pertama, labia simetris. Ini yang dianggap paling umum sayang. Labia majora dan labia minora punya bentuk dan ukuran yang sama persis, seperti dua sisi cermin yang saling melengkapi. Tidak ada yang menonjol, semuanya rapi dan merata. Seumpama seperti sepasang sepatu kembar yang pas di kaki, nyaman dan seimbang. Kebanyakan wanita punya ini, dan itu bikin tampilan misfi terlihat halus tanpa lipatan berlebih. Kalau kamu punya tipe ini, bersyukurlah karena ini seperti standar kecantikan alami yang sering digambarkan di buku-buku kesehatan. Lanjut ke tipe kedua, labia majora lebih panjang. Di sini bibir luar alias labia majora tampak lebih panjang atau lebih pendek dari biasanya. Bahkan kadang mereka bersatu rapat sampai menyembunyikan labia minora di dalamnya. Seperti apa contohnya? Bayangin aja seperti tirai tebal yang menutupi jendela kecil di baliknya, melindungi dengan sempurna. Dikutip dari Cleveland Clinic, ini normal banget sayang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena fungsinya tetap optimal untuk melindungi area sensitif dari infeksi atau gesekan. Nah, tipe ketiga, labia minora lebih panjang. Ini kebalikannya, di mana bibir dalam lebih panjang daripada bibir luar. Jadi labia minora bisa menjulur keluar sedikit. Seumpama seperti kelopak bunga yang mekar lebar, tidak tertutup rapat oleh daun luarnya. Aku tegas bilang ini bukan cacat, tapi variasi alami. Banyak wanita yang punya ini merasa lebih sensitif saat berhubungan intim karena area itu lebih terbuka. Tapi ingat, kalau terlalu panjang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti bersepeda, baru deh konsultasi ke dokter. Karena fungsinya tetap optimal untuk melindungi area sensitif dari infeksi atau gesekan. Nah, tipe keempat, labia majora melengkung. Bibir luar tampak lebih pendek atau melengkung seperti kurva bundar yang rapi di ujungnya. Dramatisnya ini seperti bentuk bulan sabit yang indah sayang. Contohnya apa? Seperti lengkungan pelangi setelah hujan, simetris, dan menawan. Bentuk ini membuat misfi terlihat lebih kompak, dan lagi-lagi, normal sepenuhnya. Tidak mempengaruhi kesehatan atau kesenangan seksual sama sekali. Selanjutnya, tipe kelima, labia minora terbuka.
Di sini bibir dalam tampak lebih terlihat, walaupun tidak terlalu panjang. Seperti apa? Bayangin aja seperti buku yang sedikit terbuka, memperlihatkan halaman dalamnya tanpa harus dibuka lebar. Ini bikin area itu sedikit lebih ekspos, tapi tetap sehat. Aku manja bilang, ini seperti rahasia kecil yang menggoda, membuat setiap wanita unik di matanya sendiri. Tipe keenam, labia asimetris. Ini yang sering bikin khawatir sayang. Labia mayora dan minora bentuknya tidak rata. Satu sisi lebih panjang atau menonjol daripada sisi lain. Seumpama seperti telinga kanan dan kiri yang ukurannya beda sedikit, tapi tetap fungsi baik. Aku tegas katakan, ini normal. Tubuh manusia memang tidak selalu simetris, seperti payudara yang satu lebih besar dari yang lain. Jangan bandingkan dengan orang lain ya. Tipe ketujuh, labia mayora menonjol. Bibir luar lebih menonjol melebihi lipatan kulit sekitarnya. Mungkin tampak lebih panjang atau tebal. Contohnya, seperti bukit kecil yang menjulang di lembah. Dramatis dan kuat. Ini ciri vagina sehat, tidak mempengaruhi fungsi seksual. Sama seperti tipe asimetris, ini bagian dari keberagaman alami. Tipe ke-8, labia minora menonjol. Mirip dengan tipe 3, tapi lebih ekstrim. Bibir dalam benar-benar menonjol keluar dari labia mayora. Seperti kelopak marawa yang mekar penuh sayang. Umumnya ini membuat bentuk lebih jelas terlihat, tapi lagi-lagi normal dan sehat. Dan tipe ke-9, jengger ayam. Ini bentuk yang mirip kulit ringan, panjang dan keriput, seperti jengger ayam. Dramatis banget kan? Seumpama seperti lipatan kain sutra yang bergelombang. Tapi hati-hati sayang, kalau ini muncul tiba-tiba, bisa jadi tanda kutil kelamin dari infeksi HPV. Aku tegas sarankan, kalau ragu, langsung cek ke dokter. Karena ini bisa jadi penyakit menular seksual, seperti kondiloma acuminata. Wah, sudah 9 tipe ya. Ingat sayang, yang penting bukan bentuknya, tapi cara merawatnya. Jaga kebersihan, pakai celana dalam katun, dan hindari sabun kimia berlapis. Sekarang mari kita lanjut ke bagian yang lebih misterius. Rasa vagina. Ya, organ intim wanita lebih kompleks dari pria, dan rasanya bisa berbeda-beda. Ini tergantung flora bakteri, kebersihan, makanan, dan pH. Normalnya, pH vagina asam sekitar 3,5 untuk jaga keseimbangan bakteri. Rasa pertama, rasa logam. Ini seperti rasa baterai atau besi sayang. Penyebabnya apa? Biasanya dari sisa darah menstruasi, karena darah punya zat besi. Contohnya kalau haid baru selesai, cairan Miss V bisa terasa seperti menjilat koin. Tapi kalau ini terjadi di luar siklus, waspada, bisa tanda masalah. Seumpama seperti minum air dari keran berkarat. Aneh dan perlu dicek. Rasa kedua, rasa asin. Ini dari keringat atau sisa urin. Bayangin aja setelah olahraga intens, keringat terjebak di lipatan vagina yang kompleks, bikin rasanya seperti air laut. Aku manja bilang, ini normal kalau habis aktivitas panas, tapi jaga kebersihan ya, supaya tidak berlebih. Rasa ketiga, rasa asam. Ini rasa alami karena pH asam, seperti yogurt tawar atau lemon segar. Saat seks, campur dengan lendir baru dan keringat, bisa berubah jadi asin. Contohnya seperti makan jeruk nipis, segar tapi tajam. Rasa keempat, rasa buah yang terlalu matang. Ini tidak normal sayang, seperti nanas busuk atau mangga overripe. Penyebabnya apa? Bisa dari infeksi bakteri atau kalau sengaja masukin sesuatu. Aku tegas katakan, kalau ini terjadi, langsung ke dokter. Seumpama seperti buah yang lupa di kulkas, manis tapi busuk. Rasa kelima, rasa yang sangat menusuk, termasuk pahit. Ini campur aduk, menyengat seperti amis atau pahit. Tanda pH terganggu. Bisa dari vaginosis bakterialis, cairan kuning dan bau ikan. Atau trichomoniasis, bau ikan mati. Contohnya seperti makan ikan basi atau asparagus setelah minum alkohol. Menusuk lidah. Makanan seperti kari, asparagus atau alkohol bisa pengaruh, meski kecil. Kalau perokok berat plus alkohol bisa terasa seperti makanan basi. Hati-hati ya.
Beberapa makanan bisa bikin rasa lebih menyengat, seperti asparagus yang bikin bau amis, atau alkohol yang bikin pahit. Tapi vagina bisa jaga dirinya sendiri, tidak perlu pewangi atau sabun khusus, malah bisa mengganggu pH. Tidak ada penelitian yang bilang bisa ganti rasa vagina secara permanen. Bahwa setiap wanita unik dan indah apa adanya. Jangan bandingkan, tapi rawat dengan baik. Kalau ada gejala aneh, seperti gatal, bau menusuk, atau perubahan bentuk tiba-tiba, langsung konsultasi dokter sayang. Kalau kalian suka episode ini, yuk like videonya, share ke teman-teman yang butuh tahu, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan topik-topik seru lainnya. Aku tunggu komentar kalian di bawah ya.